punya perasaan seperti itu juga, malas, bosan, pengen kabur ini segala macam. Ditanya dari kapan saya berkecimpung dalam dunia pendidikan, mungkin dari lahir kali ya. Dari lahir mungkin sudah didoakan akan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Pojok Podcast. Kali ini bersama saya Alam Makarim. Hari ini kita akan berbincang-bincang hangat nih bersama sosok yang sangat inspiratif bagi saya. Dan saya sendiri ini sudah nggak sabar mau ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Jadi kalau begitu langsung saja kita panggil, ini dia Mem Buti Masurai. Halo Mem. Halo. Jadi teman-teman, beliau ini adalah Wakakurikulum di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Nah, jadi saya penasaran nih Bu, gimana sih cerita belakangan ini sebagai orang? Wah, cerita saya sebagai warga kurikulum ya, luar biasa hektik ya, luar biasa hektik karena sebenarnya banyak hal yang dikerjakan, terutama juga karena sekolah kita ini merupakan sekolah yang besar. Kita siswanya lebih dari 200-an, gurunya pun 114. Sangat-sangat hektik sedang setiap hari dari pagi sampai sore ada aja. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini tentu bukan cuma saya ya, mungkin teman-teman yang lain bingung Bu, apa sih sebenarnya tugas dan peran seorang Wakakurikulum Bu? Tugas dan peran Wakakurikulum, Wakakurikulum itu mungkin kalau kurikulum ya, mungkin Alman bingung ya. Kurikulum itu apa gitu ya. Tapi kalau simpelnya itu Wakakurikulum itu adalah wakil kepala sekolah bidang akademik. Jadi bidang akademik atau bidang pembelajaran. Nah, kalau SMK 1 di sekolah kita masuknya jam berapa? 7.15. Pulangnya jam berapa? 3.40. Nah, itu salah satunya yang mengatur itu adalah saya. Itu salah satu tugas saya. Tugas saya adalah mengatur jadwal mulai dari masuk, proses pembelajaran sampai pulang. Itu salah satu tugas saya. Jadi tugasnya betul untuk mengatur pembelajaran. Mengatur pembelajaran itu salah satunya. Ada nanti ada lagi tugas yang lain. Tugas mulai dari merencanakan. Dari merencanakan kenapa sih SMK 1 itu dan masuknya 7.15, padahal kalau SD kan jam 7 ya? Iya. Kalau SMP jam 7 juga. SMK 1 kenapa jam 7.15? Tahu nggak alasan? Nggak tahu. Nggak tahu alasannya. Karena begini, di sini kita ada 3 sekolah dan ini circle-nya sangat circle macet. Iya. Pagi-pagi macet, sore-sore pun macet. Kalau kita masuk jam 7, ya, kalau kita masuk jam 7 akan bersamaan dengan SMP dengan SD, dan yang datang juga banyak, tambah macet. Jadi untuk mengurai kemacetan kita agak mundur sedikit 7.15. Nah, 7.15 mundur sedikit. Jadi apalagi kita SMK kan pasti banyak anak-anak yang sudah bawa motor, bawa kendaraan. Nah, jadi untuk mengurai kemacetan duluan lah SD dengan SMP, setelah mereka masuk kita lagi yang masuk. Itu pertimbangannya. Jadi tidak langsung Mem Putih membuat 7.15 karena ini, enggak juga seperti itu, karena banyak hal. Yang pertama itu sesuai dengan aturan dari pemerintah seperti apa, boleh nggak 7.15 itu kita masuk, boleh dari pemerintah. Selanjutnya sesuai nggak dengan kondisi kita, sesuai nggak dengan guru-guru, dengan siswanya juga sesuai. Nah, jadi itu merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan masuk 7.15. Jadi mungkin anak-anak semuanya, Ananda merasa 7.15 masuk itu kebetulan saja, enggak. Itu adalah merupakan proses dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Jadi semuanya itu sudah terencana. Iya, dari jam 7.15 sampai jam tadi 15.40. Nah, begitu juga dengan perpindahan pertukaran gurunya sebagainya segala macamnya, itu merupakan salah satu tugasnya. Kalau mau dijabarkan agak banyak. Iya. Berarti Ya, ini baru sedikit aja. Baru sedikit aja. Sudah seperti. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu ini sudah berapa lama sih Bu berkecimpung di dunia pendidikan? Sudah berapa lama saya berkecimpung di dunia pendidikan? Jadi saya itu ibu saya adalah seorang profesor, ya.
Lalu kakek saya adalah kepala sekolah. Nah, kalau ditanya dari kapan saya berkecimpung dalam dunia pendidikan, mungkin dari lahir kali ya. Dari lahir mungkin sudah didoakan akan menjadi pendidik atau akan menjadi masuk ke dunia pendidikan. Jadi ketika saya melihat, oh kakek saya adalah seorang kepala sekolah dan salah satu juga pendiri sekolah di kampung saya, juga ibu saya adalah seorang profesor, maka turun juga lah darahnya kepada saya. Jadi dari dulu itu sepertinya sudah lingkungan saya itu lingkungan pendidikan. Jadi begitu saya masuk sekolah, maksudnya tamat sekolah, lalu masuk kuliah, nah yang dipilih itu adalah kependidikan. Kebetulan dulu waktu SMA saya suka belajar bahasa. Jadi bahasa Jepang saya dulu pelajari, saya ikut Japanese Club juga. English Club jujur saja saya nggak ikut karena saya nggak terpilih waktu itu. Oh, ada seleksinya. Ada seleksinya. Jadi saya nggak terpilih masuk English Club, tapi saya masuk Japanese Club. Lalu setelahnya baru masuk ke Universitas Jambi untuk studi di S1 saya. Setelah selesai menyelesaikan perkuliahan S1 lanjut S2. Nah, ketika saya kuliah S2 itu tahun 2014 saya masuk ke S2. Waktu itu saya juga ikut tes menjadi guru dan lulus alhamdulillah. Jadi 2015 pengangkatan sampai sekarang kurang lebih 11 tahun. Oh, berarti sudah 11 tahun. Iya. Lama ya. 11 tahun itu di dunia pendidikan yang secara formalnya, tapi dari dulu saya sudah dikelilingi oleh para pendidik dan Dari sebagainya. lahir udah lingkungannya. Iya, lingkungannya Untuk- sudah. ya, Jadi, ya, kan. iya. Nah, kalau untuk waktu kurikulum sendiri nih, Ibu ini sudah berapa lama sih menjadi polisi itu ya? Saya sejak 2002. Oh, 2024 ya. Kalau sebelum Berarti 2 tahun. ya 2 tahun. Kalau background sebelum jadi waktu kurikulum, jalannya tuh mulai dicerita sini. Yakin mau dengar? Iya. Panjang. Singkat aja. Singkat aja. Jadi singkat cerita ya. Long story short. Jadi saya tadi kebetulan tamat dari S1 lanjut S2, tes langsung lulus alhamdulillah. Sewaktu itu saya ditugaskan di Sarolangun. Waktu itu iya di Kabupaten Sarolangun. Tahu Sarolangun? Tahu ya. Dari mana? Saya Iya. dari kota. Dari Kota Jambi. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang dari Sarolangun. Ya, dari Sarolangun. Kemudian 2018 saya mutasi lagi ke Sungai Penuh karena saya menikah dengan orang Kerinci ya. Saya juga orang Kerinci sih. Menikah dengan orang Kerinci, mutasi ke Sungai Penuh. Nah, kemudian saya menyelesaikan S2 saya dan waktu itu saya menyelesaikan S2 saya itu agak terhambat karena saya jauh dari Jogja kan di Jambi. Jadi agak terlambat ya. Kemudian karena saya ingin masuk lagi melanjutkan pendidikan, saya mutasi lagi ke Jambi. Jadi lanjut pendidikan lagi sekarang kuliah S3 mudah-mudahan segera tamat. Amin. Iya. Berarti Ibu waktu S2 waktu itu sambil di Sarolangun. Iya, waktu itu sambil di Sarolangun sambil S2. Waktu itu ya jadi guru lah, tapi saya selama saya jadi guru alhamdulillah saya orangnya yang memang selalu ingin belajar, selalu ingin berkontribusi seperti Bu Elma kan. Nah, beliau tuh orangnya yang selalu ingin berinovasi, saya juga seperti itu orangnya. Selalu ingin berinovasi, selalu ingin apalagi ya supaya siswa-siswi saya senang, supaya semangat belajar gitu ya. Nah, mungkin kalau Alman sendiri mungkin kalau ada lihat kakak-kakak mahasiswa dari Filipina. Iya. Nah ya dari Filipina saya udah 2 kali ya. Nah itu salah satu juga karena kontribusi saya juga dalam kegiatan program Sea Teachers, pertukaran guru magang se-Asia Tenggara gitu. Jadi nanti kita akan ada lagi tamu dari sana gitu. Jadi saya juga sama kayak Bu Elma ya. Apalagi supaya siswa-siswi kami semangat gitu oleh kegiatannya gitu. Jadi menarik sekali ya teman-teman. Kita jadi nggak sabar nih nunggu gebrakan selanjutnya dari Mem Putih. Amin. Doakan ya. Ya. Nah, Mem kan pernah mengajar di Sarolangun nih. Ya. Tentu pasti ada perbedaan dong di Sarolangun dan Jambi. Ada perbedaan yang signifikan atau apa gitu Mem? Apa ya perbedaannya sih? Mungkin perbedaannya kalau di Sarolangun itu SMK-nya SMK Kesehatan. Oh, ngajar di SMK juga? Iya, saya ngajar di SMK Kesehatan. Jadi lebih banyak siswi-siswi. Mereka
lebih fokus yang kesehatannya. Terus juga kalau di sana itu project-projectnya itu ya misalkan meracik obat tradisional, kan ada jurusan farmasi ya, ada jurusan farmasi. Terus juga lebih ke caregiver gitu ya, lebih lembut anak-anaknya ya. Kalau di SMK 1 anak-anaknya lebih kreatif. Nah, kalau di Sarolangun anak-anaknya lebih lembut ya, lebih kayak caring gitu. Nah, karena banyak cewek-cewek ya, caring banget. Nah, kalau di SMK 1 siswa-siswinya lebih banyak yang kreatif, inovatif gitu. Karena sekolahnya memang berbeda gitu. Iya, karena mungkin jurusannya ya, karena Iya. jurusan DKV di sini juga gitu ya, yang dituntut adalah kreativitas gitu. Terus Bu, ini kan udah 11 tahun nih jadinya pendidikan. Iya. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar pembelajaran di SMK? Karena yang kita tahu kan SMK dan SMA itu berbeda banget kan. SMK lebih fokus ke kejuruan, tapi harus seimbang juga dengan akademik. Betul. Sedangkan SMK lebih fokus ke akademik. Iya. Tantangan terbesar adalah karena kita punya siswa banyak sekali. Alman punya kebutuhan atau karakter yang berbeda. Teman-teman yang lain juga punya kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Punya guru favorit yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka yang lembut gurunya, ada yang suka gurunya ngasih kuis-kuis terus, ada yang suka gurunya ngomong bahasa Inggris terus dan sebagainya. Dari keberbedaan itu, nah itulah tantangan terbesar kita. Bahwa guru yang pertama harus memahami bahwa siswa itu berbeda. Dan seperti mungkin ya di kelas ini sudah disetting sedemikian rupa dengan Ibu Elma ya, ada yang tugasnya jadi kameramen, ada yang tugasnya menjadi direktur, ada yang tugasnya menjadi MC-nya gitu ya. Itu sesuai dengan karakter masing-masing dan guru harus tahu nih kelebihan masing-masing nih. Belum tentu kalau yang lain menjadi MC belum tentu sebagus kami. Atau yang misalkan yang lain mungkin mengarahkan belum tentu sebagus dia, ataupun juga tim Hore dan sebagainya ya, belum tentu sebagus itu. Jadi keberbedaan itu harus disadari oleh guru-guru. Nah, guru-guru harus paham itu berbeda. Berbeda itu harus kita akomodasi sebagai guru, bahwa ketika dia berbeda itu bukan kekurangan, tapi itu kelebihan dia. Kelebihan dia ada di sini. Nah, itulah yang harus kita support terus, kita dukung terus, kita motivasi terus supaya misalkan seperti bunga ini ya, ini tetap pink, ini tetap merah, ini tetap daun. Daun tidak akan berubah menjadi bunga. Ini yang kecil tidak akan berubah menjadi yang magi-magi, akan seperti inilah. Cuman kita siram, kita kasih pupuk yang sesuai sehingga dia tetap merah, tetap pink, tetap daun gitu. Cuman dia mekar, bagus, indah gitu. Dan mereka tetap bagus dengan diri mereka masing-masing, dengan jati diri masing-masing gitu. Dan itu merupakan tantangan yang sangat utama di sini karena siswanya. Jadi karena siswa yang banyak itu tantangan guru harus tahu karakter dari siswanya untuk membentuk pembelajaran yang sesuai. Ya. Nah ngomongin soal siswa nih Bu, dunia kan juga seorang pelajar nih. Ada nggak sih momen berkesan atau lucu atau apa gitu waktu sekolah dulu? Apa ya momen berkesan saya ya? Momen lucu ya? Apa ya? Saya tuh juga bingung lucunya saya sama nggak dengan lucunya kamu ya. Cuma gimana ya? Saya dulunya orangnya suka ekskul. Jadi saya tuh makanya saya bilang tadi, saya ingin masuk ke ekskul mana aja, ekskul Japanese Club, ekskul band, ekskul. Saya dulu band. Iya, saya drummer dulu. Drummer dari keyboardis itu. Iya. Jadi saya ikut basket juga. Saya juga dulu, supaya saya hobi dulu ikut ekskul. Aktif ekskul. Makanya jadi sekarang pun jadi guru kalau ada kegiatan nari, kegiatan baca puisi, saya juga ikut meskipun saya guru kan. Saya juga ikut. Nah, saya ikut kalau di hari guru tuh, saya ikut nari, saya ikut baca puisi, saya ikut baca film segala macamnya karena memang suka ya mencoba hal yang baru. Ikut badminton juga saya. Jadi memang saya suka hal baru. Berarti Ibu ini dulu waktu sekolah tipe rajin gitu ya Bu? Atau rajin ikut ekskul. Rajin berkegiatan gitu. Kalau pembelajaran itu tipe yang rajin. Kalau pembelajaran saya dulu, kalau jadi siswa mungkin anak-anak semua ada juga yang seperti saya. Kalau saya dulu tipenya adalah suka kolaboratif. Saya tipenya belajar sendiri, lalu saya untuk menerapkan konsep pelajaran saya itu saya harus ada partner buat cerita. Misalkan tentang Kerajaan Majapahit, ini cerita tentang Kerajaan Majapahit nih, sudah saya taking notes ya, catat. Nanti teman-teman nih cerita, tahu nggak Kerajaan Majapahit seperti apa?
pelajarannya seperti apa dan sebagainya. Jadi saya menceritakan ulang apa kisah-kisah di kerajaan Babylon. Jadi mungkin bisa juga Ananda mungkin mengambil hikmah dari cerita saya. Mungkin ada juga yang seperti saya ya. Ketika kita belajar dan kita stuck, cobalah kita ceritakan kepada teman kita. Jadi kalau kita ceritakan dalam bahasa Inggrisnya itu when you teach, you learn twice. Ya, ketika kamu mengajarkan atau ketika kamu bercerita, kamu belajar sama dengan kamu belajar dua kali. Karena kan saat kita bercerita kita jadi lebih paham. Karena kita menggunakan bahasa kita sendiri gitu. Jadi kalau kita belajar, kita stuck, cobalah untuk ceritakan ke teman atau ajarkan teman meskipun mungkin tidak sempurna, tapi ketika kita mengajarkan atau ketika kita menjelaskan ke teman, itu artinya kita belajar dua kali gitu. Nah, gak terasa nih kita udah ngobrol banyak banget nih dan seru-seru banget. Kali ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu Q&A nih Bu. Nah, jadi kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa siswa di SMK 1 ini untuk langsung ditanyakan ke ini. Oh gitu. Jadi Bu, susah nggak pertanyaannya? Enggak Bu. Jadi ini Bu, langsung jawab cepat atau? Oh cepat. Ini nggak harus cepat. Ini kuis ya cerdasan Mas. Enggak Bu, maksudnya jawabnya singkat-singkat aja. Oke. Enggak usah terlalu panjang kan Bu. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu. Apa sih yang diberikan SMK Negeri 1 Kota Jambi untuk siswa-siswa kita? Tentunya siswa-siswi yang berprestasi itu apresiasi ya dari kami. Ketika kita senang di lapangan diumumkan, itu apresiasi dari berprestasi. Jadi mereka dipanggil ke depan untuk Iya, dan diberitahu. itu luar biasa kreditnya loh. Ketika kamu misalkan berprestasi ya, lalu dipanggil ke depan. Nah, yang pertama itu kredit luar biasa bagi diri kamu sendiri karena pencapaian kamu itu diketahui, didengar, ya, diumumkan di lapangan gitu ya, dengan seluruh warga SMK 1. Nah, yang kedua itu memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang lain. Nah, itu kalau kita sudah menginspirasi hal yang luar biasa, ya kan, pasti dalam hatinya mungkin ada yang seperti, wah keren abang itu dapat penghargaan ini, gitu ya. Ternyata bisa dapat ini. Gitu. Jadi mereka semangat untuk ikut sama ke depan mungkin. Tentunya juga kalau sebagai penghargaan juga, misalkan kalau kita mau ikut kompetisi yang nasional misalkan, ada dananya didanai gitu jadi ya. Sekolah ikut support. Iya, sekolah mensupport kalau memang ada yang menang di tingkat kota misalkan, kita mau ke nasional, nanti sekolah mensupport untuk ke jenjang yang berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa tanggapan Mem terhadap siswa yang suka bolos atau melanggar aturan sekolah ini? Tanggapan saya adalah pasti ada sesuatu di balik, alasan di balik kebolosan dia. Kalau saya suka mendengarkan alasan-alasan itu. Saya suka mendengarkan alasannya apa sih? Mungkin dari rumah, gitu ya. Mungkin di kelas nggak sesuai, gurunya nggak senang, mungkin ya. Pasti ada alasan di balik itu. Nah, cuman pesan saya nih, buat yang bolos-bolos, ya kan. Coba kamu komunikasikan kenapa kamu tuh bolos gitu. Kenapa? Coba kasih tahu ke guru BK, kan ada guru BK ya. Kalau malas dengan guru BK mungkin ke wali kelas gitu ya. Kalau malas ke wali kelas mungkin ke saya juga boleh. Coba kamu kasih tahu supaya apa? Supaya solusinya ke kamu sendiri. Malas dan bolos itu karena apa dulu? Komunikasi ke guru, karena guru kan orang dewasa. Seperti saya sudah melewati masa-masa seperti Ananda ini kan, udah lewat masa-masa sekolah. Saya pun dulu pernah punya perasaan seperti itu juga, malas, bosan, pengen kabur ini segala macam, itu normal. Dan saking normalnya, Ananda itu harus cerita, kalian harus cerita ke gurunya. Kenapa alasannya malas itu kenapa? Malas karena dininya misalnya. Atau malas karena ini total kepagian, kesorean, karena apa? Karena panas kelasnya. Nanti cari solusinya gitu. Berarti yang utama tuh harus cerita dulu. Iya dong, harus cerita, jangan malas diam, hilang, kabur, loncat pagar. Nah, itu yang nggak boleh. Apalagi di sini ada 114 guru kan, jadi tinggal pilih aja mana lah guru yang enak ya diajak cerita ya. Misalkan Bu Elma, Mem Putih, mana Mem Putih, kemarin katanya saya nak cerita, boleh nggak? Boleh, silahkan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga teman.
Ada rencana menambah buku perpustakaan nggak? Soalnya stok bukunya sedikit, nggak semua sesuai dengan kalian. Iya, sebenarnya kita selalu ada ya, selalu ada porsi untuk membeli buku yang baru ke perpustakaan. Tapi pembelian itu juga ada rambu-rambunya. Jadi rambu-rambunya itu kita harus beli buku yang terdapat atau terlist ya dalam CD. CD itu seperti pusat informasi untuk perbukuan di Indonesia. Jadi misalkan seperti ini, Ananda pengen beli buku, pengen buku apa? Boleh disampaikan ke wali kelasnya atau ke guru mapelnya. Misalkan, Bu, untuk DKV kayaknya bagusnya buku yang seperti ini deh, misalkan ya. Lalu kita cek di CB, di sistem informasi buku itu ada apa enggak gitu, terlist apa enggak? Karena kan buku-buku yang disebarkan juga di kalangan kita di sekolah-sekolah itu harus yang sudah terverifikasi juga, tervalidasi juga oleh pemerintah gitu. Ada yang validasi verifikasinya, jadi nggak sembarangan buku juga yang bisa kita beli dan kita pakai gitu loh. Nah, tinggal bilang aja ke wali kelasnya atau ke guru mapelnya gitu ya. Tinggal dibilang aja buku apa yang cocok. Benar. Nanti bisa dicek di CV-nya, kalau ada mungkin bisa ditambahkan gitu kan. Kalau saya dulu di SMA boleh juga kita sebagai nanti sudah tamat alumni kita kita sumbangkan buku ke perpustakaan. Jadi kalau ada Ananda semuanya yang punya buku di rumah mungkin sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali baca, rasanya menuhin rak buku mau disumbangkan ke sekolah supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat giliran baca, boleh. Saya sendiri ada berapa menyumbangkan buku bukan di perpustakaan sini, dia di pojok literasi guru. Nah, itu kalau dilihat buku pasti buku banyak. Iya. Nanti kalau kamu bisa. Boleh. Ada yang bahasa Inggris juga, ada yang bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir nih, Men. Bagi tips cara meningkatkan minat dan semangat belajar dong, Men. Bagi tipsnya supaya semangat ya. Semangat. Jadi gini, apa sih tipsnya supaya kita semangat belajar? Kamu harus temukan dulu tujuan belajar itu apa gitu. Kalau kamu tahu tujuannya apa, kalau dalam bahasa Inggris namanya purpose. Kalau kita tahu tujuannya apa, kita akan semangat belajar. Bukan misalkan gini ya, kita belajar syuting misalnya, atau kita belajar podcast karena kita mau ikut lomba podcast misalnya. Menang lomba podcast itu merupakan suatu tujuan. Sehingga karena kita pengen menang, kita belajar terus gitu. Pasti apalagi ya abis ini podcast, apalagi ya abis ini topiknya, apalagi ya abis ini ngundang pembicara siapa lagi ya gitu. Jadi kita sebagai siswa harus tahu dulu apa tujuan kita. Misalkan dulu senior kalian yang suka cerita sama saya, kalau ini belum ada yang cerita sama saya yang kelas kalian ya. Dulu misalkan Bang Adli tuh misalkan dia cerita ke saya, Mem, kami tuh pengen lulus ini, Mem, pengen lulus ini. Nah, saya support dia. Apa yang dia butuhkan di sekolah, saya selalu support. Mem, kami butuh surat keterangan ini, Mem, ayo datang ke sekolah. Saya kawanin ketemu dengan kepala sekolah, ketemu dengan kepala KTU gitu. Dan sehingga dia sampai sekarang berusaha ya supaya lulus ya di salah satu perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia ya. Itu semua proses itu karena ada goalnya. Karena tujuannya pengen seperti itu gitu, pengen. Jadi buat siswa-siswi semuanya, coba temukan apa goal kalian. Bukan hanya sekolah, dalam hidup juga apa goalnya. Nah, jadi kalau sudah ketemu goalnya, pasti semangatnya pasti nggak pernah padam. Berarti kita harus menentukan tujuannya dulu. Iya. Karena kalau kita punya tujuan, kita jadi tahu kenapa kita harus belajar ini dari hidup sana. Lebih semangat, nggak pernah nyerah, nggak bakal nyerah. Sebelum aku dapat menang juara lomba podcast, aku nggak akan berhenti ya, kayak gitu. Berarti kita punya tujuan baik dalam belajar maupun dalam hidup ini juga. Waduh nih Bu, kayaknya kita kasih ngobrol nih Bu sampai nggak kerasa kalau kita udah dibuat acara nih Bu. Jadi sebelum kita tutup, boleh kali Bu di spill project atau gebrakan ke depannya, atau mungkin sudah harapannya tahun ini Bu? Boleh. Harapan saya tahun ini ya, semua siswa-siswi semuanya semangat belajar ya, juga
lebih terbuka dengan guru-gurunya. Kalau ada sesuatu yang nggak paham, sesuatu yang bikin males, sesuatu yang stuck di pikiran, coba diskusi, curhat ke guru-gurunya. Kenapa sih? Saya kan kamu kan masih remaja, Iya. masih remaja pasti masih banyak bingung. Nah, bingung kan dalam hati tuh bingung. Coba cerita ke orang tua, cerita ke guru-gurunya, siapa aja yang kamu nyaman, orang dewasa yang nyaman, yang bisa menjadi inspirasi bagi kamu. Nah, sehingga pasti ada jalan keluar. Buat sih Jadi harapan ibu ingin teman-teman semua lebih terbuka, lebih supaya lebih nyaman belajarnya Iya, iya. gitu. Jadi kalau malas-malas tuh, kamu malas kenapa? Malas ini, malas itu tuh ada solusinya, bukan hanya alasan, ada solusi. Jadi guru tahu nih, ini nih maunya apa gitu. Jadi bisa atau ada masalah apa gitu. Iya, ada masalah apa, solusinya langsung apa gitu. Bukan terus aja mengeluh. Nah, itu bukan solusi. Masalahnya apa, cerita, ketemu solusi gitu. Itu harapan saya. Jadi teman-teman, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dibicarakan hari ini. Terima kasih banyak Neng sudah mau ngobrol bersama kita semua dan berbagi pengalamannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai sejauh ini. Saya Alun Makarim selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.